bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Shalom, saya akan menjelaskan tentang makna Sumpah Pemuda di era milenial, khususnya bagi anak-anak muda Kristen. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar kebangsaan yang lahir dengan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makna Sumpah Pemuda di era milenial, khususnya bagi anak-anak Kristen. Sumpah Pemuda dalam perspektif anak muda Kristen. Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga semangat yang terus relevan bagi generasi muda, termasuk anak-anak Kristen. Dalam konteks iman Kristen, nilai-nilai Sumpah Pemuda sejalan dengan ajaran kasih, persatuan, dan pelayanan. Persatuan dalam keberagaman sama seperti bangsa Indonesia yang beragam. Gereja juga terdiri dari berbagai latar belakang. Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan bersatu dalam kasih Kristus terlepas dari suku, agama, atau golongan. Cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia yang baik dan anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk mencintai negara kita. Cinta tanah air ini bukan sekedar nasionalisme semata, tetapi juga bentuk pelayanan kita kepada sesama. Semangat gotong royong, nilai gotong royong yang diajarkan Sumpah Pemuda selaras dengan ajaran Kristen tentang kasih dan pelayanan. Semangat gotong royong, nilai gotong royong yang diajarkan Sumpah Pemuda selaras dengan ajaran Kristen tentang kasih dan pelayanan. Kita dipanggil untuk saling membantu dan bekerja sama membangun bangsa. Integritas dan karakter. Sumpah Pemuda juga mengajarkan kita tentang pentingnya integritas dan karakter yang baik. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi teladan dalam tindakan dan perilaku. Menerapkan nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak muda Kristen, kita dapat menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aktif di gereja. Berpartisipasi dalam kegiatan gereja dan pelayanan kepada sesama. Yang kedua, belajar dengan rajin. Menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk membangun bangsa. Dan yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Menjalankan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua dan guru. Dan yang keempat, menjaga lingkungan. Melakukan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan hidup. Dan yang terakhir, menyebarkan kasih. Menebarkan kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang. Kesimpulan,
Sumpah Pemuda adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan lestarikan. Sebagai anak muda Kristen, kita memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang lebih baik. Dengan menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi generasi penerus yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Badan dalam